Suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah, Pak. Oke, ya, makasih. 1 menit lagi ya. Oke, sudah 9.40, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir ya. Di hari ini kita akan melanjutkan materinya, masih terkait dengan algoritma genetika. Minggu kemarin materinya juga sudah saya share ya di Google Classroom, sehingga mungkin teman-teman sudah membacanya ya. Jadi barangkali nanti mungkin ada pertanyaan atau apapun yang terkait dengan mungkin bentuk-bentuk di algennya di situ, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan. Mungkin melanjutkan ya. Jadi kalau yang kemarin kita sudah membahas contoh penggunaan algoritma genetika untuk permasalahan optimasi yang sederhana. Cuman kemarin kita kasusnya itu adalah ketika misalkan X1 sama X2-nya ini batas bawahnya itu mulai dari 0 ya, sehingga ketika kita menentukan jumlah bitnya, asumsinya seperti yang kemarin kita bahas ya, termasuk kalau yang kita bahas kemarin itu kita batasi bahwa nilainya itu integer ya, sehingga kemarin itu tidak ada yang model koma-koma. Jadi nilai X1-nya atau X2-nya itu semuanya kemarin masih dalam bentuk integer. Nah, di beberapa kasus itu boleh jadi nanti model constraint-nya itu batas bawahnya itu tidak batas bawahnya ya, yang batas bawahnya itu boleh jadi mungkin tidak selalu harus 0 ya, mungkin ada nilai-nilai tertentu di situ. Nah, itu mungkin nanti kita juga harus mengakomodasi yang model seperti itu. Termasuk juga mungkin di beberapa kasus itu tingkat presisi dari variabel yang kita cari itu mungkin juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kemarin kita bahasnya hanya nilainya itu integer ya. Jadi kalau enggak 2 ya 3 misalkan, seperti itu, tidak ada nilai di tengah-tengahnya yang mengandung unsur desimal. Nah, tetapi nanti kalau misalkan ada kasus di mana di situ itu mungkin membutuhkan nilai yang agak presisi, sehingga kalau bicara tentang angka mungkin nanti teman-teman langsung bisa mengasosiasikan bahwa angkanya itu bisa dalam bentuk desimal. Jadi misalkan tidak harus 2 atau 3, bisa saja misalkan 2,699 dan seterusnya. Nah, itu ya seberapa presisinya itu. Nah, nanti kita akan coba bahas itu ya. Jadi misalkan kita punya fungsi objektif misalkan seperti ini ya, fx bla 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 dan seterusnya. Ini hanya fungsi objektif biasa, tapi mungkin kita akan banyak fokus ke yang modelnya seperti ini misalkan ya. Di sini kalau kita lihat memang X1 sama X2-nya itu berada di rentang batas bawah sama batas atas ya, batas bawah sama batas atas, tetapi kita lihat di sini batas bawahnya itu tidak 0. Jadi kalau kemarin itu kan kita 0 ya, batas bawahnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini X1 sama X2 ini memungkinkan nilainya itu sebenarnya desimal gitu ya. Memungkinkan nilainya itu desimal. Jadi misalkan ini 12,1, 5,8, negatif 3,0 dan seterusnya. Artinya ini desimal diperbolehkan ya. Jadi seperti itu. Kalau yang kemarin kita masih yang integer. Nah, untuk kasus yang model seperti itu, ini misalkan kita representasikan kromosomnya itu dalam bentuk biner ya, misalkan ini dalam bentuk biner kasusnya.
Nah, untuk mengkonversi yang model desimal, kemudian itu mempertimbangkan ada batas bawah sama batas atas, yang kebetulan batas bawahnya itu tidak dari nol ya. Ini kita coba bahas. Misalkan untuk kasus yang di atas itu kita punya punya constraint adalah seperti ini ya. Jadi X1 itu nilainya antara negatif 3,0 sama 12,1 dan seterusnya. Nah, sama seperti di masalah optimasi yang lain ya, bahwa di sini ini nanti ini Fx1, X2 dan seterusnya. Ini biasanya kalau kita lihat ada fungsi ya, fungsi dituliskan f dalam kurung x1 x2 itu artinya fungsi yang melibatkan variabel x1 sama x2 ya. Jadi f biasanya kan kadang fx ya, ini x1 sama x2 karena melibatkan x1 sama x2. Nah, ini kita akan mencari nilai x1 sama x2 misalkan sehingga yang fungsi objektifnya itu maksimal. Nah, di sini domain dari X1 sama X2 itu adalah seperti ini. Jadi misalkan ini kita representasikan dalam bentuk indeks ya. Jadi ini ada AC, kemudian ini BC ya. AC sama BC. Jadi ini batas bawah, ini batas atas. Jadi kalau misalkan X1 ini A-nya, AC-nya itu adalah negatif 3, kemudian yang BC-nya itu adalah 12,1. Nah, ini ya. Ini batas bawah sama batas atas. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan dia koma-koma ya, koma-koma. Nah, sehingga nilai X1 sama X2 ini bisa nilainya desimal. Nah, seberapa kita mau mengakomodasi tingkat presisinya ya, kita nanti tentukan di sini di awal gitu ya. Jadi misalkan kita akan mempertimbangkan 5 angka atau 4 angka di belakang koma misalkan ya, untuk menunjukkan tingkat presisinya dan seterusnya itu. Sehingga nanti ketika kita mau mendevelop ini jumlah bitnya itu di awal kita harus tentukan dulu ini kira-kira misalkan berapa angka di belakang koma gitu ya yang mau kita pertimbangkan, karena beda jumlah angka di belakang koma itu nanti jumlah bitnya itu juga akan berbeda gitu ya, sehingga biasanya kita tentukan di awal. Nah, ini misalkan kita mengakomodasi adanya 5 angka di belakang koma, sehingga misalkan di sini ada 10 pangkat 5 ya, itu 10 pangkat 5. Nah, nanti ini ketika kita menentukan jumlah bitnya, ini nanti modelnya adalah seperti ini. Prinsipnya itu sebenarnya sama seperti kemarin ya, bahwa kita cari 2 pangkat berapa yang mungkin mendekati rentang di domainnya itu. Karena kemarin itu batas bawahnya 0, ini kan berarti di sini A-nya 0 ya kemarin, karena rentangnya 0 ya, batas bawahnya itu 0, sehingga kayak B aja gitu ya kemarin itu ya, 32 itu berarti 2 pangkat berapa yang mendekati 32. Nah, ini sekarang prinsipnya sama juga ya, domainnya itu, rentang domainnya itu kira-kira itu 2 pangkat berapa yang mendekati angka itu ya. Jadi usahakan mungkin kadang-kadang kan nggak bisa pas, biasanya kita naikkan 1 tingkat gitu ya. Jadi kalau kemarin 34 misalkan ya X1 kurang dari, misalkan kemarin itu adalah X1 0,32 ya. Ini kan ibaratnya kayak ini B, ini A ya, sehingga rentang domainnya itu adalah 32 minus 0 ya. Kalau kemarin itu sehingga 32. Nah, 32 itu kan 2 pangkat berapa gitu ya yang mendekati. Kalau 34 ya kemarin ya, 34. Kalau 2 pangkat 5 itu kan baru 32. Akhirnya biasanya kita 2 pangkat 6 ya. Kita lebihkan ya, jangan sampai kurang, karena 33 itu harus diakomodir, sehingga kalau hanya 2 pangkat 5 itu yang 33 tidak bisa tereksplor itu nanti ininya.
Oke, sehingga nanti prosedurnya itu adalah seperti ini. Karena ini 10 pangkat 5, kenapa? Ini karena nanti kita akan mempertimbangkan 5 digit di belakang koma, misalkan ya 44 atau 3 atau ini dan seterusnya. Sehingga ini 10 pangkat ini. Kemudian nanti dari angka itu bisa saja nanti kita mappingkan lagi angka realnya itu sebenarnya berapa. Nah, ini kenapa? Karena di sini ini kita berangkat dari bahwa angkanya itu tidak, batas bawahnya itu tidak 0, sehingga nanti ketika ketemu x-nya berapa, itu nanti sebenarnya realnya di plottingkannya itu angkanya itu adalah ini gitu ya, misalkan seperti ini. Oke, itu ya. Nah, mungkin sebagai kasus bahwa jika kasus yang di atas tadi ya, X1 itu kan antara tadi itu ini ya, negatif 3 sama 12,1. X1 itu adalah negatif 3,0. Nah, di sini ini kita tahu bahwa rentangnya itu kan adalah 12 ini ya, 12 ini adalah B, ini adalah A, sehingga kalau teman-teman lihat ini adalah kayak B minus A. Kebetulan ini A-nya adalah minus, sehingga ini nanti jadi plus ya. Kemudian ini, oh ini 10 pangkat 4 ya. Ya tergantung nanti ininya ya, apa namanya, jumlah angka ya di belakang koma yang mau dipertimbangkan. Ini tadi kita sudah di sini di clearnya 5, tapi di sini ternyata 10 pangkat 4, jadi mungkin mengadopsi 4 di belakang koma. Tapi nanti intinya seperti itu. Jadi ini adalah 10 pangkat 4 ya. 4-nya ini yang tadi itu mau 4 desimal atau 4 angka di belakang koma ya, atau 5. Terus terserah nanti kita sebagai penelitinya. Sehingga nanti X1-nya itu adalah ini. X1-nya ya, 151 dan seterusnya. Kemudian dari angka ini kita cari 2 pangkat berapa yang mendekati ini 151 151.000 ya. Intinya seperti itu, sehingga di sini kita dapatkan 151.000 itu rentangnya antara 2 pangkat 17 sama 2 pangkat 18. Nah, sehingga kita pilihnya 18 ya. Jadi M1-nya itu adalah 18 bit ya. Jadi kayak kemarin yang 34 itu kan antara 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 6, tapi yang kita pakai yang 2 pangkat 6-nya ini. Oke, itu. Kemudian yang dengan cara yang sama, X2-nya ini sama B minus A, kemudian ini 10 pangkat 4 ya kebetulan. Ini 17.000, sehingga ini rentangnya itu adalah antara 2 pangkat 14 sama 2 pangkat 15, sehingga bitnya itu adalah 15 ya, 15. Sehingga kalau misalkan kita nanti mau mencari X1 sama X2 ya, kemudian nanti mungkin akan melibatkan 4 angka di belakang koma misalkan, kemudian X1 sama X2 dia itu punya batas bawah sama batas atas. Nah, nanti bentuk kromosomnya, panjang kromosomnya itu kira-kira adalah 33 bit gitu ya, 33 bit. Ini yang model seperti ini ya. Sehingga nanti kalau kita lihat, memang yang mau kita cari itu cuma 2, X1 sama X2, tetapi kan kebetulan itu direpresentasikan dalam bentuk binari ya. Jadi X1-nya itu nanti dia akan mereserve 18 bit awal, kemudian 15 bit berikutnya itu terkait sama X2 gitu ya, X2. Nah, jadi nanti bentuk kromosomnya itu kira-kira ilustrasinya itu adalah seperti ini. Jadi panjangnya itu adalah 33 bit lah, istilahnya kayak kotak kemarin ya, 33 bit. Ini 18 bit pertama itu miliknya X1, ini 15 bit berikutnya ini miliknya X2 ya. Ketika kita generate kromosom ya bentuknya akan seperti ini, ada 33 bit atau kotaknya itu. Oke, tuh. Nah, nanti sama seperti yang di kemarin ya, prosedurnya prinsipnya sama, bahwa nanti kan kita generate-nya itu random ya, sehingga nanti struktur ininya, bit-bitnya itu mungkin akan berbeda-beda gitu ya. Jadi misalkan X1 kita generate 33 bit, kemudian kebetulan angkanya itu adalah seperti ini.
bla 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 sepertinya 000 dan seterusnya sampai 001, kemudian ya, X2-nya itu adalah 10 dan seterusnya sampai 110 dan seterusnya. Nah, di tahap selanjutnya sama seperti yang kemarin itu kan nanti ketika kita proses checking bahwa dia itu visible atau tidak, itu kan kita kayak kita decodingkan lagi bahwa bilangan biner ini ya yang 00 dan seterusnya ini sebenarnya itu apa istilahnya ya, nilai X1-nya itu berapa, nilai X2-nya itu berapa gitu ya, sehingga nanti kita konversi jadi nilai ini angkanya sebenarnya berapa. Jadi misalkan ini jadi 5417, ini yang ini adalah 24318. Nah, proses konversinya itu seperti apa? Ini sama seperti kemarin itu ya. Jadi misalkan ini adalah 1 kali 2 pangkat 0 plus 0 kali 2 pangkat 1 dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketemu misalkan ini angka-angka ini. Oke. Nah, ya ini adalah X1 sama X2-nya. Kemudian kalau misalkan yang kemarin, ini kan posisinya karena kita kalau yang contoh kemarin itu kan batas bawahnya mulai dari 0 ya, sehingga kita biasanya kemarin langsung aja menggunakan angka-angka ini ya, angka-angka yang di sini. Tetapi karena di sini tadi itu angkanya itu batas bawahnya itu tidak dari 0, sehingga kita kayak sedikit istilahnya mapping lagi ya, sehingga nanti XJ-nya itu sebenarnya berapa gitu ya. Jadi misalkan di sini tadi XJ-nya itu adalah AC dan seterusnya. AC-nya itu apa? Ini batas bawahnya. Jadi kalau yang X1 itu kan tadi batasnya antara negatif 3 sampai 12 ya, sehingga batas bawahnya itu adalah ini negatif 3,0. Kemudian yang ini kita tadi ilustrasikannya itu adalah untuk angkanya itu ya, decimal numbernya ini, karena kebetulan tadi itu kan kita mengadopsi angka yang apa istilahnya bisa desimal ya. Nah, ini proses mengkonversinya itu misalkan seperti ini. Jadi ini 54177, kemudian ini karena batas atas ya, tadi batas atas, kemudian batas bawah, kemudian ini 18 ya, karena tadi 18 bit dan seterusnya, sehingga ketemu bahwa kalau yang strukturnya seperti ini adalah angkanya adalah ini negatif 2,68 dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini juga sama, jadi ya nanti dengan cara yang sama, ini nanti kita ketemu 5,36 dan seterusnya. Sehingga ini itu sebenarnya analog dengan nilai X1 negatif 2,687 dan seterusnya. Nah, itu cara untuk mengkonversi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mungkin perlu apa istilahnya, butuh angka yang dia bisa desimal ya, itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan, termasuk mungkin apakah dia lower bound-nya itu tidak berangkat dari 0, kurang lebih seperti itu. Untuk step-step yang lain ini masih sama ya, jadi ini hanya proses konversi aja kalau ada kasus butuh nilai yang desimal. Oke, kemudian nah ini pembahasan yang terakhir ya. Jadi kemarin minggu kemarin itu juga saya upload ada paper ya, kebetulan paper saya yang menggunakan algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan di supply chain ya, permasalahan di supply chain. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman sudah membaca detail dan paham atau belum ini. Ada pertanyaan terkait sama yang di paper yang saya upload barangkali? Sudah jelas semua ya berarti ya? Berarti nggak perlu dijelaskan. Pak, dijelaskan ulang Pak, itu untuk terkait inisialisasinya mungkin Pak dari itu. Oke ya, sebentar. Oke,
Oke, ya mungkin kita sedikit bahas ya terkait apa yang ada di paper ini. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat ya di beberapa paper dan ini dan lain sebagainya, seperti yang kemarin sudah kita bahas kasus-kasusnya, itu memang bentuk kromosomnya itu kan beragam ya, bentuk kromosomnya itu beragam sehingga tidak bisa kita serta-merta membuat bentuk kromosom itu yang fix untuk semua kasus gitu ya, sehingga nanti kalau ketika teman-teman memang istilah terpaksa harus menggunakan metaheuristik atau apapun ya, GA atau mungkin yang lain ya, itu boleh jadi nanti bentuk kromosomnya atau bentuk partikelnya itu mungkin akan berbeda antara satu dengan yang lain. Dan kadang-kadang itu juga tidak bentuk kromosomnya itu tidak langsung langsung terkait dengan apa yang mau dicari gitu ya, sehingga mungkin agak sedikit. Nah, ini seperti yang ada di sini, nanti mungkin yang mau dicari itu apa, tetapi bentuk kromosomnya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, di paper ini kan membahas tentang supply chain network design ya, jadi mungkin saya yakin teman-teman sudah paham lah apa yang dimaksud dengan supply chain ya. Jadi mungkin untuk memberi gambaran bentuknya, nah ini misalkan bentuknya itu adalah seperti ini ya. Jadi kita punya supplier, kemudian situ ada warehouse, kemudian ada retailer ya, ada retailer. Nah, kalau kita bicara tentang supply chain ya, mungkin yang teringat di kita ya, itu biasanya akan ada flow ya, aliran barang mungkin dari sini, dari supplier ke warehouse, kemudian ke retailer dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita perhatikan itu ada, kalau kita bicaranya tentang optimasi ya, itu berarti kan ada proses assignment ya, ada proses assignment bahwa supplier ini harus memasok atau supply ke warehouse 1 misalkan. Kemudian dari warehouse 1 dia itu akan supply ke retailer 1, retailer 2, atau mungkin retailer 4 dan lain sebagainya. Kemudian warehouse 2 itu mungkin akan mensuplai untuk warehouse yang lain dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini konsepnya itu adalah kita ingin bahwa nanti total cost-nya itu adalah minimum ya untuk keseluruhan sistem ini. Cuman di sini memang mempertimbangkan inventory ya, Jadi kalau istilahnya ya, gabungan antara transportation problem dan inventory. Jadi kalau misalkan kita bicara di OR1 atau mungkin OR2, mungkin teman-teman dulu pernah belajar tentang metode transportasi, itu kan kayak hanya cuman assignment ya. Oh, ini warehouse ini supply ke sana, ini ke sini dan lain sebagainya, dan seperti itu. Tetapi ini digabung dengan inventory. Jadi kayak ada integrasi ya antara inventory, kemudian kayak routingnya itu seperti itu. Nah, kalau kita mungkin untuk yang lain mungkin agak sedikit kompleks ya. Jadi mungkin kita masuknya yang membahas yang khusus yang di aplikasi algoritma genetikanya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang nanti ada pertanyaan terkait detail kenapa ini inventory-nya seperti itu, mungkin nanti bisa saya sampaikan. Tapi mungkin nanti di sini kita karena fokusnya di aplikasi GA-nya, mungkin akan saya bahasnya banyaknya di GA-nya. Oke, nah di sini ini saya menggunakan ilustrasi di papernya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita nulis paper, mungkin nanti teman-teman juga akan istilahnya ya, mengalami ya menulis paper itu kadang-kadang tidak serta-merta kalau kita ngasih menyelesaikan persoalan yang kompleks itu kan istilahnya ya bagus ya. Cuma nanti kalau misalkan kita mau menjelaskan ke audiens, itu biasanya dicari kasus-kasus yang simple yang mungkin bisa mudah untuk dipahami ya, meskipun memang sebenarnya nanti kita menyelesaikannya itu problem yang kompleks itu gitu ya, tapi sebagai ilustrasi agar mungkin pembacanya itu bisa mengikuti alur-alurnya, mungkin nanti di narasi bisa saja kita kasih kasus yang simple misalkan ya.
Jadi misalkan di sini kayak tadi itu ya ada supplier, ini ada supplier, kemudian ada distribution center ya DC, kemudian di sini ada retailer. Jadi sekali lagi bahwa di sini prosesnya itu adalah kita harus bisa menentukan lokasinya itu seperti apa gitu ya. Jadi ini kebetulan suppliernya memang cuma satu ya, jadi dia akan nyuplai ke, misalkan di sini adalah DC1 sama DC2, tetapi di DC1 sama DC2 dia itu punya kapasitas gitu ya, kapasitas tertentu. Jadi ada kapasitas tertentu di sini. Kemudian retailer ini juga dia punya kapasitas tertentu, bukan kapasitas ya, dia demand ya, ada demand, kita ada data demand, kemudian ada data biaya transportasi. Jadi misalkan antara warehouse 1 ke retailer 1 itu biayanya berapa misalkan ini, kemudian ke retailer 2 biayanya berapa dan seterusnya. Nah ini kalau hanya sekedar plotting seperti ini sebenarnya kita bisa saja hanya menggunakan konsep yang ada di OR1 sama OR2 gitu ya. OR1 sama OR2 kan mungkin teman-teman belajar tentang model transportasi ya, model transportasi. Jadi assignmentnya seperti itu. Nah ini kenapa saya menggunakan algoritma genetika, karena permasalahannya itu tidak hanya sekedar saya mengalokasikan dari warehouse 1 sama warehouse 2, tetapi proses optimasi di dalamnya itu melibatkan inventory yang digabung gitu ya. Jadi optimasinya itu adalah biaya transportation cost plus biaya inventory. Jadi kalau jadi ada dua gitu ya, kayak ada dua optimasi yang digabung jadi satu. Kalau kita di OR1 kemarin bahas model transportasi kan mungkin hanya sekedar itu ya, itu. Nah sehingga kalau misalkan ini diintegrasikan ya antara transportasi sama inventory, ini kasusnya jadi agak sedikit kompleks ya, karena untuk setiap untuk setiap alternatif network itu nanti kita juga perlu menghitung inventorinya gitu ya, menghitung inventorinya, dan performance untuk satu network itu adalah mempertimbangkan itu tadi transportation cost plus inventorinya. Nah itu seperti itu, sehingga kemarin kenapa saya menggunakan metaheuristik kebetulan ya, di alasannya seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya sekedar transportasi ya, plotting seperti ini, mungkin teman-teman bisa pakai software optimasi biasa ya, misalkan Lingo atau WordPress atau mungkin yang lain, atau Simplex itu mungkin bisa. Oke, itu. Nah di sini ini kan pada intinya memang sebenarnya kita mau mencari network yang paling ibaratnya paling baik ya, paling baik atau mungkin kalau bisa paling optimal lah ya, paling optimal. Nah kalau kita bicara tentang network, ini kan berarti nanti kayak istilahnya ya, kromosomnya itu harus merepresentasikan networknya itu gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang ini ya, networknya ini kan nanti ujung-ujungnya kan kita mau mencari network yang paling bagus ya, paling bagus dalam arti mungkin transportation cost-nya itu minimal, kemudian inventorinya juga mungkin minimal juga ya, sehingga total dari transportation cost sama inventorinya itu juga minimal. Nah untuk tahu apa istilahnya ini networknya itu adalah yang paling baik, itu kan berarti kayak kita itu sebenarnya paling bagusnya itu adalah mengenerate semua alternatif network ya, mengenerate semua alternatif network, kemudian masing-masing network itu dihitung transportasinya berapa plus inventorinya cost berapa, kemudian nanti mungkin yang paling sedikit itu dianggap sebagai yang paling baik. Jadi berpikirnya sebenarnya seperti itu ya, sehingga
di sini ini kromosomnya itu harus merepresentasikan alternatif solusi kan ya kalau kita di GA. Nah, alternatif solusinya itu harus merepresentasikan networknya itu, sehingga misalkan di sini kita punya, karena kebetulan suppliernya cuma satu ya, sehingga di sini dan asumsinya ini suppliernya itu unlimited, jadi tidak terbatas ya, sehingga dia berapapun yang diminta itu bisa disuplai oleh supplier ini gitu ya. Dan asumsinya seperti itu. Barangkali nanti mungkin kalau ada asumsi yang lain, ada yang terbatas, mungkin teman-teman punya solusi yang lain. Sehingga mungkin yang akan menjadi concern kita, karena di sini suppliernya itu sudah unlimited ya, artinya resource-nya tak terbatas, sehingga kita mungkin akan mempertimbangkan yang di warehouse ini, di warehouse sama retailer. Kenapa? Karena di warehouse itu dia punya kapasitas tertentu, kemudian di retailer dia itu punya demand tertentu. Nah, di sini ini proses kita mengkonversi kromosomnya ini menggunakan yang namanya priority based encoding ya. Jadi mungkin ilustrasinya adalah seperti ini. Kita punya warehouse 2 misalkan, ini ilustrasi sederhananya. Ini warehouse-nya ada 2, kemudian retailernya itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini ya, ini saya bedakan warnanya, 1, 2, ini 1, 2, 3. Jadi yang warehouse itu ada 2 node, kemudian yang retailer itu ada 3 node. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman itu penelitiannya itu terkait misalkan sama vehicle routing atau mungkin hal-hal yang terkait dengan distribusi dan lain sebagainya, mungkin akan familiar dengan istilah node ya, node ada berapa node dan lain sebagainya. Dan ya sih, warehouse-nya ada 2 node, retailernya ada 3 node, sehingga total misalkan di sini ada 5 node ya, 5 node. Nah, S ini saya gunakan untuk merepresentasikan total jumlah node. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, karena di sini 2 warehouse, ini ada 3 retailer, ada 5 node. Nah, di sini ini proses mengkonversi menjadi kromosomnya itu adalah yang ini, FS ini. FS ini adalah priority based encoding untuk kasus yang model seperti ini. Jadi ini angka-angka ini tidak serta-merta tidak secara langsung merepresentasikan network, tetapi itu nanti kalau didekodingkan angka-angka itu sebenarnya mewakili network gitu ya, gitu. Jadi misalkan ini ya, ini kan total ada 5 network. Di priority based encoding itu, ini saya generate angka ini ya, jadi 42531 ini kita generate secara random. Dan angkanya tidak boleh berulang gitu ya, tidak boleh berulang. Jadi misalkan ini ya, ini kan kebetulan ada 5 node. Jadi di sini saya kayak ngerandom angka antara 1 sampai 5. Kebetulan muncul angka 4 ya, ada misalkan 4. Kemudian yang di sini saya generate angka random lagi antara 1 sampai 5 juga. Misalkan kebetulan muncul angka 4, ya ini saya paksa ulang gitu ya, saya looping lagi sehingga angkanya itu tidak boleh sama dengan angka yang sudah tergenerate sebelumnya gitu ya. Kemudian saya generate lagi, misalkan ketemu angka 2 gitu ya, 2 dan seterusnya sampai saya punya hasil generate angka itu adalah seperti ini, 4, 2, 5, 3, 1 dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya kalau di priority based encoding itu akan merepresentasikan solusinya. Jadi ini itu meskipun angka-angkanya seperti ini sebenarnya nanti kalau kita konversi ke persoalannya, ini sebenarnya mewakili salah satu network gitu ya, salah satu network. Oke, itu ya. Jadi kromosomnya itu adalah bentuk priority based encodingnya modelnya seperti itu. Nah, ketika kita mau di algoritma genetika itu kan
di tahap awal itu misalkan kan ada proses inisiasi ya, inisiasi populasi, inisiasi populasi. Nah, inisiasinya itu ya ini FS ini. Jadi kita generate angka random. Jadi misalkan tergantung berapa jumlah populasinya ya. Ini kita generate angka random 1 sampai 5, kemudian muncul angka ini dan seterusnya. Kemudian kan di tahap selanjutnya itu kan kita evaluasi. Kita evaluasi nanti untuk yang ini, solusi yang ini kira-kira nanti objektif fungsinya itu berapa gitu ya, kayak tadi tuh. Jadi begitu nilai X-nya itu kan 0, 1, 0, bla bla bla, itu ketika kita konversi, oh nilainya X1-nya itu adalah negatif 2, kemudian X2-nya itu berapa. Nah dari angka itu kan kita nanti ketemu fungsi objektifnya ya, fungsi objektifnya. Nah ini sama, dari ini kan alternatif solusi kromosomnya. Nanti kan kita ada step di mana kita harus menghitung untuk kromosom ini sebenarnya total cost-nya itu berapa. Total cost-nya itu berapa. Nah, total cost di sini ini kan tadi melibatkan transportation cost plus inventory ya tadi ya. Jadi melibatkan inventory sama transportation cost. Nah, untuk bisa tahu nilai dari transportasi cost-nya kemudian inventorinya berapa, ini kan berarti kita harus mengkonversi ini menjadi bentuk yang networknya itu sebenarnya kayak apa kalau misalkan kita punya bentuk kromosom seperti ini. Nah ini proses konversinya itu adalah seperti ini. Jadi 4, 2, 5, 3, 1 ini 5 ini kan yang paling apa istilahnya, nilainya yang paling besar ya. Jadi ini kayak kita itu menjadwalkan yang makanya dinamakan dengan priority based encoding. Itu adalah angka yang besar itu kita prioritaskan untuk dijadwalkan lebih dulu gitu ya. Jadi misalkan ini saya kasih tanda merah ya, kita blok merah karena ini 5 yang paling besar. Artinya apa? 5 ini posisinya itu ada di retailer 1. Jadi ini ada di apa istilahnya di kolom ketiga ya, ini terkait dengan retailer 1. Sehingga apa? Di sini itu saya mau menjadwalkan networknya tetapi berangkat dari retailer pertama gitu ya, retailer pertama. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya, sebenarnya 01 bla bla bla. Nah, retailer pertama itu posisinya di sini. Retailer pertama itu adalah sini. Sehingga apa? Ini saya mau mengalokasikan di sini, demand di sini itu. Mengalokasikan demand atau kapasitas ya, tergantung apakah dia itu warehouse atau retailer. Karena kebetulan ini retailer, berarti saya akan mengalokasikan demand di sini dulu. Jadi demand di retailer 1 itu adalah 100 gitu ya. Demand ini adalah 100. Jadi nanti proses mengkonversinya itu ada coding yang apa istilahnya, mengkonversi algoritmanya. Jadi ada 100 demand di retailer 1. Nah 100 demand di retailer 1 itu sebaiknya itu disuplai di mana gitu ya, dari mana, karena di sini retailer 1 itu bisa saja disuplai dari warehouse 1 atau warehouse 2 itu ya, karena masing-masing ini ada jalurnya, ada tandanya. Tetapi kan karena kalau misalkan kita fokusnya minimasi biaya, mungkin kita akan prefer mencari alternatif yang biaya transportasinya misalkan mal gitu ya, misalkan. Sehingga di sini alternatifnya 100-nya itu bisa disuplai dari warehouse 1 sama warehouse 2. Cara milihnya gimana ya, ini kita bandingkan biaya transportasi di sini sama di sini. Sini sama sini ya. Ini karena kebetulan ini 10 kemudian 20, ini kan yang paling kecil ya, total apa istilahnya biaya transportasinya paling kecil. Sehingga pas 100 ini disuplai misalkan dari warehouse 1 ya, warehouse 1. Jadi misal, sehingga ini saya kasih apa tanda merah, nah, kemudian putus-putus ya, ini mengindikasikan bahwa 100-nya ini sudah dialokasikan disuplai dari warehouse 1. Oke, sehingga kalau misalkan 100-nya itu sudah dialokasikan, artinya total yang sudah di reserve ya, demand-nya ini di 0 karena hanya 100-nya ini sudah disuplai dari
warehouse 1 yang nilainya adalah ini, minimum dari 100 sama, nah ini. Di warehouse 1 itu kan dia kapasitasnya itu 150. Warehouse 1 itu kapasitasnya itu 150. Kemudian ada demand 100 gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa full supply ya istilahnya ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah kerja itu kadang-kadang ada yang pernah mendengar istilah full supply atau partial supply ya. Kalau full supply artinya ada permintaan demand, terus kita bisa full mengirimkan semuanya gitu loh. Tapi kalau partial supply kadang-kadang ada demand 100 tetapi stok kita itu 50, ya sementara kita kirim 50 dulu, yang berikutnya mungkin disuplai oleh retailer ya, warehouse yang lain, atau mungkin pengiriman berikutnya. Jadi mungkin kadang-kadang ada istilah full supply atau partial supply. Nah, sehingga di sini dari kapasitas 150, kalau misalkan kita alokasikan 100 untuk retailer 1, dia akan istilahnya kapasitas yang tersedia menjadi 50. 150 minus mu 11. Mu 11-nya itu adalah yang di sini. Ini yang akan dikirim ya, 100, kebetulan 100 kan tadi. Sehingga di situ ya. Jadi ini untuk yang 5 ini garis ini diwakili oleh garis ini. Oke. Nah, situ. Kemudian kalau misalkan ini sudah kita jadwalkan, kita alokasikan, ini misalkan kita riset, ini sudah kita alokasikan sehingga ini 0 gitu ya. Oke. Kemudian kita beralih ke ini stepnya ya, ini sini, beralih ke nilai prioritas yang paling tinggi berikutnya. Jadi setelah 5 itu kan yang ini jadi 0, yang paling tinggi adalah 4 gitu ya. 4 ini kalau terkait dengan warehouse 1. Nah, warehouse 1 ini posisinya di sini. Artinya apa? Ini kita akan mengalokasikan kapasitas yang ada di sini untuk mengirimkan ke retailer yang masih membutuhkan gitu ya. Nah, sehingga di sini apa? Tadi retailer warehouse 1 ini sisanya 50 ya. Sisanya 50 tadi di sini. Nah, 50 ini jadi 1 ini ya, warehouse 1 ini kan alternatifnya itu akan mengirimkan ke 2 sama 3 kan ya alternatifnya. Karena apa? Kayak yang 1 sudah tadi dan 1 sudah full gitu ya. Sehingga alternatifnya dia itu akan mengirimkan ke 2 retailer 2 atau retailer 3. Sama paling biayanya misalkan ketiga, karena ini biaya transportasinya 12. Artinya apa? Sebisa mungkin yang tersedia di warehouse 1 ini akan dikirim ke retailer 3 gitu ya, retailer 3 tuh. Nah, di retailer 3 ini kebetulan demand-nya itu adalah 50 gitu ya, ada 50. Ini 50, di sini 50 gitu ya. Berarti kira-kira yang dikirim berapa? Yang dikirim itu adalah mu ini tadi mu 13. Nilainya itu adalah minimum dari demand diminta sama yang tersedia available gitu ya. Makanya kayak di sini tadi ada minimum. Kenapa ini jadi minimum seperti ini ya? Ya ini karena istilahnya ya, aktual yang bisa dikirim itu berapa gitu ya. Jadi kalau ada permintaannya 50, kemudian stok kita itu juga 50, ya berarti yang dikirim itu adalah 50. Kalau mintanya itu 100, kemudian itu stok yang ada di gudang itu 150, yang kita kirim 100 gitu ya. Tapi kalau misalkan itu mintanya itu 100, misalkan mintanya 100, tetapi gudang kita itu 50 gitu ya. Makanya di sini ada istilahnya minimum antara demand yang ada dan stok yang ada di gudangnya itu berapa gitu ya. Makanya di sini ada minimum dan seterusnya. 50 yang akan dikirim ada 50, sehingga demand di retailer ketiga ini akan habis ya, 50 minus ini 50 jadi 0. Kemudian yang stok di gudang itu jadi tadi stoknya juga jadi 0 gitu ya, artinya 50 sudah berisap gitu.
Sehingga apa yang 4 ini direpresentasikan dari garis ini. Kemudian dengan cara yang sama ini kita lanjutkan untuk nah ini yang 4 ini nanti akan jadi 0, kemudian yang prioritas yang paling tinggi nilainya adalah 3 ini berarti nanti akan terkait dengan retailer 2 dan seterusnya sampai nanti kita ketemu hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Sehingga apa? Sehingga yang kromosom yang bentuknya 531 ini sebenarnya itu adalah bentuk networknya seperti ini. Itu ya. Tahu bahwa kalau kromosom 2531 jadi yang satu itu dia akan retailer 3 kemudian yang menyuplai ke retailer 2 misalkan. Nah, ini baru kita nanti bisa menghitung biaya transportasi sama biaya inventorinya gitu ya. Jadi nanti kalau biaya transportasi kan kita tinggal ini ya, kita mengalihkan ya, yang di sini yang dikirim berapa kali jumlah biaya kirimnya sama jumlah yang dikirim untuk semua link ini plus inventory yang ada di node-node-nya ini, Nah, ini kebetulan inventorinya yang ada di node-node ini yang tadi kalau di paper adalah seperti ini. Mungkin nanti tidak istilahnya tidak sederhana seperti yang kita dulu pelajari di inventory ya. Kalau di inventory itu kan biasanya hanya ya model-model yang EOG biasa ya, cuman ini karena kita koordinasikan sehingga mungkin perhitungannya terlihat agak kompleks ya. Tapi intinya di GE-nya itu adalah ini representasinya ini. Nah, seperti itu. Sehingga nanti prosedurnya sama seperti yang di ini ya, di GE kemarin itu ada step, kemudian dievaluasi, kemudian dihitung fitnessnya, kemudian dia mengalami crossover dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang agak sedikit membedakan ya, ini representasi kromosomnya itu agak sedikit berbeda. Jadi misalnya seperti itu. Ini ilustrasinya, kemudian ini kemarin kita coba untuk beberapa parameter sampai ujungnya. Nah ini kemarin sama ya, sempat kita bahas bahwa proses iterasi di algoritma genetika itu stopping kriterianya itu kan ada beberapa metode ya, cara yang pertama paling mudah itu kadang-kadang berdasarkan maksimum iterasi, tetapi ada juga yang berdasarkan itu kalau tidak ada improvement. Nah ini misalkan di sini ini kita plottingkan ya, kemudian kita lihat seperti ini ya, ada pergerakan seperti ini, sehingga mungkin yang posisi di sini ini sudah dalam posisi steady state dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja algoritma dari yang supply chain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat ininya, pseudocode-nya itu ada di appendix 3 sama ya GE-nya di appendix 4 ya, itu algoritmanya. Dari itu sebenarnya ya logik yang kita gunakan untuk menggambarkan prosedur yang sudah sempat kita kemarin bahas itu ya. Jadi ada inisiasi populasi, kemudian ada crossover, kemudian mutasi, kemudian mungkin ada proses looping dan seterusnya. Cuman ini dibikin kayak pseudocode-nya ini kayak ilustrasi untuk mempermudahkan orang memahami. Oke, mungkin itu tadi Mas Najamuddin ya. Ada pertanyaan mungkin? Mas Fakhrudin ya tadi sempat. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Mbak Thalia, silakan.
untuk yang di titik nomor 1 tadi, kenapa rute selanjutnya harus 2 dan 3 ya Pak? 4 dan 5-nya kok nggak ikutan? Sebentar, yang di mana? Yang gambar rute tadi Pak, yang 1 sampai 5. Ah, Itu kan yang ini ya, dari gambar ini ya? Iya Pak, pilihan dari rute 1 kan cuma kedua dan 3. Sebentar. Ini sebentar, anak saya ini tak tutup pintu dulu. Suaranya sampai sini sebentar. Iya Pak. Ya, sorry. Gimana Mbak Talia? Yang dari rute 1 itu Pak, kenapa cuman kedua dan 3 ya? Yang tadi kan rutenya sampai 5. Sampai 5. Oh, oke. Ya. Karena tadi Mbak Talia lihatnya di sini ya. 1 itu sampai 5 ini maksudnya. Iya Pak, sama yang di tabel juga sampai 5 kan Pak. Oke, ya. Jadi di tabel itu maksudnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini maksudnya ya. Iya Pak. Oke, ya. Ini saya gunakan ilustrasi simpelnya. Ini kan melibatkan ini mungkin biar warnanya agak beda. Ini kasusnya itu adalah warehouse-nya ada 2, retailernya itu ada 3. Warehouse-nya ada 2, ada retailernya 3. Makanya di sini 1, 2, ini 1, 2, 3. Node-nya itu ada 5 total gabungan ini. Nah, kenapa yang di 1 ini itu dia itu kok cuma 1, 2, 3? Karena apa? Ini ilustrasinya kayak ini. 1 ini yang di sini. 1 ini sebenarnya kayak yang di sini. Apa namanya, warehouse 1 ini. Nah, warehouse 1 ini bisa supply-nya ke retailer 1, retailer 2, retailer 3. Makanya di sini kenapa cuma 1, 2, 3 ini. Itu seperti itu. Oh iya Pak, tadi salah pemahamin saya. Oke, Makasih, ya. Pak. Ya. Jadi nanti kalau misalkan retailernya itu banyak, warehouse-nya banyak, ya mungkin tinggal disesuaikan ya. Ini memang dulu kita pas nyobanya itu retailernya berapa ya ini. Nah, ini dulu kita retailernya ada 30 sama 150 ini. Kemudian DC-nya itu berapa? Mungkin 5 sampai 10. Cuman untuk ilustrasi biar mudahnya memang kita pakainya kasusnya yang simple ini. Warehouse-nya 2, retailernya ada 3. Oke, ya, terima kasih Mbak Talia. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Pak. Pak, mohon maaf mau bertanya tadi Ya. itu kan 1, 2, terus yang 3, 4, 5 itu kan misalkan yang di VS itu 4, 2, 5, 3, 1. Warehouse-nya diubah nanti urutannya jadi 4 sama 2 gitu Pak. Berarti Jadi sebentar. retailer dulu gitu atau gimana? Berapa? Kalau Mas Fahrudin angkanya berapa? Misalkan Itu 4. kan VS 4, 2, 5, 3, 1 yang VS itu. Berarti warehouse yang 4 itu yang di angka 1 ya, warehouse 1 itu. Ya, ya. 4 ini kan terkait dengan warehouse 1. Nah, berarti untuk urutan itu nanti node-nya tetap yang node 1, 2, 1, 2, 3, tapi nanti yang nomornya berdasarkan 4, 2, 5, 3, 1 itu tadi ya Pak ya? Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman pas generate angka random yang lain ya, misalkan FS-nya itu adalah kebetulan adalah misalkan 3, kemudian 5, 4, berapa nih? 2, 1 misalkan ya. 3, 5, 4, 2, 1. Artinya apa? Nanti kan kita menjadwalkan yang ini dulu. 5, karena ini angkanya besar ya. Nah, ini 5 itu kan terletak di kotak kedua. Kotak kedua itu terkait sama warehouse 2. Sehingga nanti step pertamanya untuk mengkonversi ini sebenarnya networknya kayak gimana, ini kita menjadwalkan yang ini dulu.
apa namanya warehouse 2 ini. Nah, warehouse 2 ini kan bisa supply ke retailer 1, retailer 2, retailer 3. Nah, untuk bisa kita alternatif mana yang kita pilih, ini kan biasanya paling simpelnya itu kan kita bandingkan biaya kirimnya ya. Misalkan ini ada 20, 10, ini 20, yang paling rendah di sini kebetulan 10, sehingga apa, yang warehouse 2 ini sebisa mungkin kita alokasikan dulu untuk yang retailer 2, ini kebetulan 80 gitu ya. Ini tadi sisanya misalkan 150, sehingga 80 itu masuk ke retailer 2, kemudian sisanya masih 70 gitu ya untuk yang step ini. Kemudian baru ke 4 itu mana, retailer 1. Nah, retailer 1 itu posisinya di sini. Nah, 1 ini kan bisa disuplai oleh warehouse 1, warehouse 2. Nah, ini pilih lagi gitu ya. Misalkan ini 10, ini 20 kan paling rendah yang 1 gitu ya, sehingga ini disuplai oleh retailer warehouse 1. Tetapi nanti kalau misalkan ya ini misalkan ini angkanya itu juga sama, misalkan ini adalah 10 ya, atau mungkin lebih rendah ya. Kalau sama nanti mungkin bisa pilih salah satu. Tapi kalau misalkan ini lebih rendah, misalkan di sini adalah 9 ya, misalkan 9, kemudian di sini alternatifnya itu adalah ke 5, ke istilahnya ke warehouse 1 atau ke warehouse 2 ya, kita pilihnya ke sini gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini tadi sisanya 70, berarti yang dikirim 70, di sini demand yang belum tercover itu masih 30. Nah, nanti di iterasi berikutnya itu nanti 30-nya mungkin akan di cover oleh step yang lain, entah di warehouse atau mungkin di step yang lainnya itu akan tercover. Mungkin itu Mas Juna ya. Ya, Mas Fahrudin, sorry, maaf. Mas Fahrudin mana? Dimulai dari step yang terbesar tadi ya Pak, 5, terus nanti 4, 3, 2, 1 seperti itu. Tapi ketika step 5 mau ke retailer, yang didahulukan yang paling murah biayanya seperti itu ya Pak. Ya. Kalau untuk ini Pak, pemilihan angkanya apakah harus 1 sampai 5? Misalkan boleh rentang yang lain tapi tetap berapa digit, itu ada aturan rule-nya nggak dalam aplikasi? Sebenarnya akan tergantung pada kasusnya kita. Kalau di sini ini kan istilahnya metodenya itu adalah priority based encoding. Ini hanya sekedar kayak node mana yang mau kita prioritaskan lebih dulu untuk dialokasikan atau mungkin di assign ya. Sehingga kalau kita bicara tentang node mana yang paling mudah, itu kan ya indeksnya ya mungkin node 1, node 2, node 3, node 4 dan seterusnya itu ya. Paling mudahnya itu, meskipun memang itu tidak harus mutlak angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi mungkin bisa saja angka-angka tertentu ya, dan tidak berulang, tetapi nanti mungkin yang paling tinggi itu tetap kita prioritaskan gitu. Tapi yang paling mudah di sini karena ada 5 node ya, ini kita pakainya ini kayak gini gitu. Mungkin gitu Mas Rudin. Terima kasih Pak. Berarti priority based encoding nanti nilai yang terbesar yang diutamakan tadi. Ya, karena di sini ada istilahnya priority, itu maksudnya itu priority artinya nilai yang paling besar itu diprioritaskan untuk dialokasikan atau dijadwalkan lebih dulu. Kemudian encodingnya karena nanti ada proses ya dari model yang sini ini dikodingkan jadi bentuknya sebenarnya strukturnya kayak gini. Oke, mungkin ada lagi. Izin bertanya Pak. Ya, Mbak Amira. Tadi yang di contoh soal yang di PowerPoint itu untuk penentuan decimal number-nya itu bagaimana ya Pak ya? Yang ini ya? Iya Pak. Yang setelah ini Pak, slide setelah ini. Di bawahnya lagi Pak, nah itu ya. Pak yang decimal number. Ini nanti yang ketemu X1-nya adalah ini.
Cuman ini karena kalau misalkan kita mau 4 belakang di konsisten dengan 10 ya misalkan negatif 2,6871 gitu berapa. Oh, kalau dapat nilai yang X1 kan 5417 itu dari mana ya Pak ya? 5417 ini. Iya. 5417 ini kayak kita kemarin tuh mengkonversi angka itu. Jadi ini kan kita punya bilangan biner. Nah, dari bilangan biner itu kita konversi ke bilangan realnya itu sebenarnya berapa. Jadi kayak kemarin itu cara mengkonversinya itu kan ini bilangan biner ya. Ini ibaratnya kayak sorry. Misalkan kita punya bilangan biner ini 0101. Kalau bilangan biner itu kan biasanya 2 pangkat bla 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 ya. Ini kayak pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Jadi kayak nanti kita proses konversinya ini dari sini dulu. Ini 1 kali 2 pangkat 0 di sini. Ditambah ini 0 koefisien yang ada di sini kali 2 pangkat 1 di sini. Tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah ini 0 ya, 0 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Modelnya seperti itu sehingga nanti ketemu ini. Jadi kayak mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan realnya itu berapa. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Iya. Dan ada lagi. Yang di kelas ini saya nggak tahu apakah sudah mulai menyusun proposal atau belum ya. Adakah yang mungkin akan membahas tentang supply chain? Nggak ada ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin apa yang mungkin belum paham atau mungkin ada hal-hal khusus yang terkait dengan codingnya atau apa, barangkali mungkin saya bisa jawab. Pak, mohon maaf mau bertanya. Hmm. Yang inisiasi tadi yang dijelaskan dari Pak Agus tadi yang tentang misalkan kan ringnya dari 0 sampai angka tertentu itu kan bisa langsung dengan bilangan biner ya. Tapi kalau misalkan dia bilangan desimal itu ringnya berarti harus dikonvert dulu pakai ini ya Pak ke bilangan kan ketika biner dikonversi kan nggak ada jadi bilangan desimal yang koma-koma itu kan nggak ada ya Pak. Itu gimana ya Pak? Saya masih belum paham ya. Ya ini kan dikonversi ke desimal nih. Ya mungkin dari sini lagi ya. Jadi ini kan desimal ya. X-nya itu, X2-nya itu mengakomodir desimal. Jadi memang mungkin kita apa istilahnya ya pas membuat ini ya atau permasalahan yang ada itu memungkinkan angka-angkanya bentuknya desimal, misalkan ya tidak harus integer. Nah ini prosesnya itu kan memang kita representasikan kromosomnya misalkan dalam bentuk biner. Nah ini dalam bentuk biner, tetapi nanti untuk membuat menjadi komanya ini ada prosedurnya. Jadi misalkan ini kayak 5 angka di belakang koma misalkan, atau kalau di contoh tadi 4 ya, ini kebetulan ini 10 pangkat 4 ini agak nggak konsisten, ini 10 pangkat 4 ya. Jadi misalkan ini sebenarnya kan rentangnya ini, tetapi karena kita nanti mengakomodir yang desimal juga, ini proses mengkonversinya itu adalah seperti ini. Jadi misalkan ini B, ini minus AD. Bayangkan kalau yang contoh kemarin AEJ-nya itu 0 karena kita kemarin lower bound-nya itu 0, tetapi karena AJ-nya di sini bisa saja angka tertentu. Jadi misalkan ini general ya, bisa saja ini AJ-nya itu 0 gitu ya, 0. Nah, ini 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 4 itu tergantung tingkat presisinya.
Nah, ini nanti kita gunakan untuk menentukan jumlah bit. Jadi misalkan kayak tadi nih, misalkan 12,1, ini kan rentang X1-nya ya, X1-nya rentangnya ini kali 10 pangkat 4 misalkan ini ya, 10 pangkat 4 ini 10.000 ya. Ini ketemu 151.000. Nah, 151.000 ini sebenarnya 2 pangkat berapa yang kira-kira itu mendekati itu. Nah, itu ternyata antara 2 pangkat 17 sama 2 pangkat 18, sehingga yang dipilih itu adalah 18. Sehingga X1 itu akan direpresentasikan dengan 18 bit. 18 bit. Kemudian yang X2 itu sama, kemudian di sini adalah 15 bit, sehingga bentuk kromosomnya itu nanti bentuknya adalah ada 33 kayak 33 kotak, tapi 18 kotaknya yang pertama itu adalah untuk X1, yang 15 itu untuk X2. Nah, masalahnya nanti ketika kita mau mengevaluasi, misalkan ketika solusinya ini itu objektif fungsinya berapa, itu kan harus kita konversi ya, kita konversi dulu. Nah, prosedurnya karena ini melibatkan nanti desimal, ini tidak langsung kita apa istilahnya ya, kita tentukan bahwa itu jadi real numbernya, itu tidak. Jadi nanti ini dari binary. Ini ya, ini kan ini ya, misalkan ini kita generate angka ini kita cari ini sebenarnya padanannya itu angka berapa sih gitu ya, angka berapa sih ya. Nah, itu di sini tadi caranya tadi caranya menjadi 5417 itu adalah 1 kali 2 pangkat 0 plus 0 kali dan seterusnya ya, ini jadi 5417. Tapi ini kan sebenarnya belum angka yang benar ya, karena rentangnya itu kan antara negatif 3 sama 12. Nah, caranya gimana? Dan kebetulan di rentangnya itu kan ada batas bawah gitu ya, sehingga XJ-nya itu adalah AJ, ini batas bawahnya, plus ini itu sebenarnya itu apa istilahnya, rentangnya itu berapa itu ya. Jadi di sini nilai desimalnya itu 541 ini ya, 541 dari angka ini dikalikan ini 12 ini dan seterusnya dibagi ini. Jadi ngikuti yang rumus yang tadi ini. Jadi cara mengkonversinya itu. Sehingga nanti ketemu ini adalah negatif 2,687, kemudian yang X2 adalah 5,36 ini dan seterusnya. Ini salah satu cara untuk mengkonversinya. Mungkin itu yang dimaksud Mas Farudin. Iya Pak, cuman kalau mau dibandingkan misalkan kita pakai metode yang ini Pak, pembangkitan bilangan acak dari 0 sampai 1, kemudian kita kalikan dengan bilangan ring yang dari itu kan min 3 minimumnya sampai 12,1. Oh ya. Oke, ya. Ini hanya salah satu salah satu cara ya. Saya yakin mungkin teman-teman yang mungkin terbiasa dengan apa istilahnya ya, coding itu kan biasanya kadang-kadang kita mainnya tricky ya. Ya maksudnya gitu kan ya Mas Farudin ya, ada kalau kita bicara tentang pemrograman itu kadang-kadang apa ya, triknya itu tidak hanya satu. Nah, ini kebetulan salah satunya, tetapi bisa saja kayak Mas Farudin. Jadi misalkan kayak nanti kita generate antara apa istilahnya 3 sampai angka 12 misalkan atau berapa, kemudian nanti kita kalikan dengan angka random, yang angka randomnya itu kan nanti sudah jelas ya, misalkan antara 0 sampai 1 dan lain sebagainya. Itu nggak masalah, yang penting nanti ketika dikonversi itu bentuknya nanti memenuhi rentang-rentang itu Mas Farudin. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau teman-teman terbiasa dengan pemrograman memang kadang-kadang banyak triknya ya, banyak trikinya lah ya untuk dan itu kadang-kadang ya tergantung jam terbang. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa coding itu kadang-kadang dia punya shortcut gitu ya. Oh ini saya gini-ginikan aja dan sebagainya. Tapi itu ya nanti mungkin untuk solusinya bisa saja kita compare gitu ya, yang model seperti itu shortcut itu atau model yang binary itu boleh jadi nanti solusinya bisa beda juga gitu ya. Nanti mungkin seberapa akurat, presisi dan lain sebagainya nanti bisa dianalisis juga. Berarti yang kromosom itu kan nggak harus dalam bentuk 1,0 ya Pak, walaupun itu kan masih
konsepnya sama GA dan kromosom seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau kromosom itu kan itu, jadi bisa dalam bentuk biner. Biner ini karena memang umumnya biner ya di literatur dan lain sebagainya awal-awal itu kan ya bentuknya biner bit seperti ini. Tetapi bisa juga kayak kemarin itu kita bahas itu real number itu. Ada yang 4, 2, 3, 1 itu kan real number. Jadi tidak harus biner kayak tadi itu yang saya apa namanya di supply chain network itu kan angkanya 5, 4, 3, 2 dan seterusnya yang mewakili node itu kan bentuknya bukan biner tapi real number gitu. Jadi mungkin nanti tergantung case by case ya. Karena untuk beberapa kasus mungkin akan mudah merepresentasikan kromosomnya itu dalam bentuk real number, tapi di beberapa kasus mungkin akan lebih presisi atau mungkin lebih tepat kalau kita pakai biner itu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa ini pertimbangkan itu. Oke. Ya, mungkin ada yang lain. Nah, ini mungkin sedikit menjelaskan ya kenapa kadang kalau misalkan kita pakai metaheuristik itu, nah itu seringkali juga harus hati-hati untuk stopping kriteria ya. Jadi misalkan kayak gini, ada kasus kalau misalkan kita plot itu bentuknya seperti ini ya di setiap generasi itu kan nilai terbaiknya misalkan kita record kemudian kita plotting, ada kalanya itu bentuknya seperti ini. Jadi misalkan posisi di sini itu udah flat gitu ya, flat, ada kasusnya flat seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita tidak hati-hati mungkin menganggap ini sebagai titik optimal gitu ya, titik optimal, titik yang paling bagus lah untuk kasus itu ya. Tapi bisa saja nanti di step berikutnya dia akan ke bawah lagi gitu ya. Makanya ini kadang-kadang untuk kalau kita bicara tentang algoritmanya ya mungkin harus hati-hati kapan kita harus stopnya gitu ya. Karena ada yang model seperti ini tapi nanti turun lagi sehingga kayak belum stabil gitu ya. Ya mungkin makanya kalau misalkan kita pakai yang model maksimum iterasi atau mungkin tidak ada improvement, itu biasanya tidak hanya sekedar misalkan 10 atau 5 kali iterasi tidak ada improvement. Ini mungkin bisa saja antara ini kan 55 sama berapa ini 100-an ya. Ini berarti apa? Ini sudah 100 tidak ada improvement di sini gitu ya. Sini gitu ya. Kalau kita menggunakan 10 kali tidak ada improvement, itu mungkin kita akan stop di sini gitu ya. Nah, ketika stop di sini, ini solusi kita itu di sini, itu belum bagus gitu ya. Sehingga mungkin kadang-kadang angkanya itu juga biasanya ya agak besar, lumayan besar, misalkan 100 atau 200 tidak ada improvement baru ini dan seterusnya. Termasuk kalau misalkan kita pakai maksimum iterasi, untuk kasus yang simpel mungkin hanya butuh 100 atau 1000 kali iterasi ya maksimum. Tapi mungkin untuk kasus yang agak kompleks itu mungkin butuh misalkan 10.000 iterasi gitu ya baru ini gitu ya. Karena kalau misalkan ngekatnya itu kurang baik, mungkin solusinya itu belum yang terbaik gitu ya. Karena ada kasus ini masih kalau diteruskan itu masih nanti akan ke bawah lagi temu yang baik gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi kan kadang-kadang kita ini ya ada trade-off antara waktu komputasi sama resultnya. Jadi waktu komputasi sama resultnya. Misalkan kalau waktu komputasinya itu panjang, tetapi mungkin kita tidak terlalu ini ya, istilahnya tidak harus benar-benar presisi banget ya, bisa saja mungkin kita cut di suatu titik yang mungkin itu gapnya itu tidak terlalu besar gitu. Sehingga nanti mungkin teman-teman kadang-kadang untuk menentukan stopping kriteria itu juga kita kayak melakukan preliminary eksperimen ya, oh kayak gini ini stopnya nanti hasilnya kayak gimana dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Oke, mungkin ada lagi.
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin pembahasan tentang algoritma genetika kita cukupkan sampai di sini ya. Di minggu depan mungkin kita sudah masuk ke pembahasan terkait sama metode yang lain. Jadi minggu depan kita membahasnya particle swarm optimization ya. Jadi salah satu metode metaheuristik yang lain lagi. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan, monggo kalau misalkan mau off dari Google Meet. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.